Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifa Mefazri dengan NIM 23249, mahasiswi program Permatasari di kelas Hukum Laut A, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai zonasi wilayah laut. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah ada yang tahu ada berapakah zonasi wilayah laut? Nah, yang belum tahu tenang aja ya, di sini kita akan bahas bersama-sama tentang zonasi wilayah laut. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang zonasi wilayah laut yang terdiri dari garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Nah, dapat dilihat pada ilustrasi zonasi laut berikut. Ini sudah ada pembagian zonasi lautnya dengan jarak-jarak yang memang sudah ditentukan. Itu ada perairan kepulauan, ada perairan pedalaman, kemudian ada laut teritorial yang sepanjang 12 mil, ada zona tambahan, lalu kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, lalu ada laut bebas atau laut lepas. Nah, yang pertama kita bahas adalah garis pangkal. Apa sih garis pangkal itu? Menurut UNCLOS 1982, garis pangkal adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif tersebut diukur. Nah, kemudian ada macam-macam garis pangkal. Yang pertama, ada garis pangkal biasa atau normal baseline yang merupakan baseline di mana cara penarikan garisnya itu akan mengikuti kontur pantai dengan kondisi yang wajar. Kemudian yang kedua ada straight baseline atau garis pangkal lurus yang digunakan oleh negara yang memiliki kontur pantai yang berbentuk zigzag atau banyak teluk dan tanjung dapat digunakan. Selanjutnya ada perairan pedalaman. Apa itu perairan pedalaman? Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum sepanjang 125 mil laut. Dan apa saja macam-macam perairan pedalaman itu? Yang pertama, perairan pedalaman dapat berupa teluk, kedua sungai, dan juga dapat berupa seperti kanal, muara, dan pelabuhan. Nah, di kawasan perairan pedalaman ini, negara memiliki kedaulatan penuh sama seperti kedaulatan negara yang berada di wilayah daratan. Pada prinsipnya, tidak ada hak lintas damai di kawasan ini, kecuali kawasan perairan pedalaman yang terbentuknya karena penarikan dari garis dasar lurus. Selanjutnya ada perairan kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara kepulauan atau di antara pulau-pulau. Nah, negara Indonesia juga kan termasuk ke dalam negara kepulauan ya. Dan itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, negara kepulauan juga memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan kepulauan. Kedaulatan ini meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan
hingga pada dasar laut, perairan kepulauan, dan juga tanah di bawahnya. Kemudian di sini ada ilustrasi dari garis pangkal perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Dapat dilihat, itu ada tanda panah mengarah ke bagian internal waters itu atau perairan pedalaman, dan itu termasuk semacam kayak muara, sungai, dan lainnya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam perairan pedalaman, dan garis yang kedua itu perairan kepulauan, dapat dilihat pada gambar. Nah, itu yang termasuk ke dalam perairan kepulauan. Selanjutnya ada laut teritorial. Apa sih laut teritorial itu? Laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis besar ke arah laut pada saat surut atau dari garis pangkal. Kemudian bagaimana tata cara kita untuk menentukan panjang laut teritorial? Wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Nah, apabila ada laut yang lebarnya kurang dari 24 mil dan itu dikuasai oleh dua negara, maka penentuan wilayah laut teritorial tiap-tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya atau sama panjangnya dari garis pantai terluar. Lalu negara apa aja sih yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Nah, Indonesia sendiri itu berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia. Ada dua pasal yang menjelaskan mengenai laut teritorial. Yang pertama ada pasal 17 UNCLOS 1982 yang mengatakan bahwa dalam wilayah laut teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing. Kemudian pasal yang kedua ada pasal 21 UNCLOS 1982 yang menjelaskan tentang semua kapal-kapal asing yang melintasi laut teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di lautan. Nah, jadi jika ada kapal asing yang memasuki wilayah laut teritorial kita, maka kapal asing tersebut harus dengan wajib mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ada di negara kita. Lalu ada zona tambahan. Zona tambahan atau zona bersebelahan yaitu batas laut selebar 12 mil dari garis batas laut teritorial atau 24 mil dari garis besar. Kemudian apa sih manfaat dari adanya zona tambahan itu? Manfaat dari zona tambahan bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai dan perikanan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di dalam zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran peraturan atau regulations tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Dan yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Jadi negara pantai yang memiliki yurisdiksi di zona tambahan itu dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga menghukum pelaku pelanggaran atas peraturan yang tadi. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif.
Zona ekonomi eksklusif yaitu batas laut selebar 200 mil yang diukur dari pantai saat air sedang surut. Dan ada juga undang-undang yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953 yang mulai diberlakukan pada 19 Oktober 1983 yang menjelaskan tentang sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah, dan bijaksana. Semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia. Nah, di sini ada ilustrasi dari peta Indonesia yang sudah ditambahkan dengan zona ekonomi eksklusif. Dapat dilihat, itu yang berwarna orange adalah zona ekonomi eksklusif dari wilayah Indonesia. Kemudian, apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif ini? Nah, untuk hak-hak yang dimiliki oleh Indonesia di dalam wilayah ZEE ini sudah diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang berisi 1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konversi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, pembangkit tenaga dari air, arus, dan angin. Yang kedua, yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut. Dan yang ketiga, hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku. Nah, sumber alam hayati yang dimaksud di dalam undang-undang ini juga adalah semua binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air ZEE Indonesia. Sedangkan untuk sumber daya alam non-hayatinya adalah unsur alam yang bukan termasuk sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang air zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian yang terakhir ada laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Dan di dalam laut lepas itu ada istilah yang namanya freedom of the high seas. Apa itu? Kebebasan di laut lepas atau freedom of the high seas yaitu kebebasan yang dimiliki oleh negara di dalam laut lepas, yaitu seperti kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Ada pula dasar hukum yang mengatur tentang laut lepas, yaitu pada UNCLOS 1982 pasal 86 hingga pasal 120. Nah, laut lepas juga terbuka bagi negara pantai atau tidak berpantai untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti berlayar di bawah satu bendera negara, penerbangan, memasang pipa dan kapal bawah laut, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan penelitian ilmiah. Itu semua sudah teratur di dalam undang-undang tadi. Wah, ternyata banyak juga ya yang masuk ke dalam zonasi wilayah laut, dan kita sudah berhasil untuk membahasnya satu persatu. Jadi sekarang kita tahu apa saja yang termasuk ke dalam zonasi wilayah laut, bagian-bagiannya, dan serta
serta beberapa hukum yang mengatur mengenai zonasi wilayah laut tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang zonasi wilayah laut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.